Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satayu Arya Sadewa dari kelas 3G, nomor absen 23 tentunya. Di sini saya mau membahas mengenai dampak penyebaran corona ini atau COVID-19 ini terhadap tingkat perilaku konsumen maupun perilaku produsen ataupun penjual yang kita tahu pada pandemi global ini atau corona ini sangat berbeda dan berubah sekali trennya. Yang dulunya barang-barang susah dicari, mahal harganya, sekarang justru lebih mahal lagi. Bahkan sejumlah barang yang dulu tidak begitu mahal menjadi mahal. Jadi semuanya berubah karena virus ini. Pandemi corona atau COVID-19 ini menurut saya emang menjadi sumber perubahan, terutamanya pada ekonomi Indonesia, karena sejak diumumkannya bahwa Indonesia positif corona atau COVID-19, semua kegiatan diberhentikan atau dibatasi dengan istilah kita tahu bahwa work from home, study from home, semuanya dilakukan di rumah. Kemudian dengan siklus hidup yang berganti, dengan pola hidup yang berganti, maka kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya primer seperti kebutuhan pokok, beras, kemudian obat-obatan mengalami peningkatan yang signifikan. Dari data kita bisa lihat di sebelah saya sini, dari data menunjukkan per 3 April 2020 barang-barang yang paling sering dicari orang atau masyarakat Indonesia pada saat ini adalah, bisa kita lihat ini sumbernya dari Glints. Yang pertama itu adalah Netflix Party. Kenapa kok Netflix Party? Karena menurut saya orang yang selama masa karantina di rumah pasti membutuhkan hiburan tentu saja, dan hiburan tersebut tidak lain lagi didapatkan paling mudah menggunakan smartphone. Smartphone, nonton film, game, bisa jadi YouTube. Ini Netflix Party, kita bisa lihat di data ini yang saya tampilkan ini adalah paling tertinggi dicari. Kemudian yang di bawahnya adalah obat-obatan. Tentu saja obat-obatan menjadi salah satu hal yang paling dicari oleh masyarakat, paling diminati, paling dibeli di pasar masyarakat, karena menurut saya obat-obatan ini menjadi suatu hal yang perlu untuk ada, jadi harus jaga-jaga semua gitu. Jadi hal yang menjadi penting untuk didapatkan atau diperoleh supaya ketika terjadi apa-apa itu masyarakat atau orang-orang itu setidaknya bisa mengobati dirinya sendiri terlebih dahulu gitu. Biasanya ini obat-obatan flu, obat-obatan multivitamin, obat-obatan kayak suplemen gitu, itu yang paling banyak dicari karena bisa meningkatkan imun tubuh untuk membantu melawan virus, dan juga untuk membantu ketika terjadi sakit seperti flu atau itu memang corona, itu bisa membantu di awal diagnosa.
Kemudian yang selanjutnya ada game Animal Crossing, ada tisu toilet, tablet hisap zinc, ini masuk obat-obatan itu, pakaian isolasi, pembersih cucian, ragi, Microsoft Teams, virtual conference, Zoom, telemedis, dan dumbbell. Jadi semakin ke bawah ini ada Zoom sebanyak 875, itu menunjukkan bahwa memang selama masa kuarantin atau karantina di rumah ini semua instansi pendidikan dijalankan lewat daring ya, lewat online atau internet, dan tidak sedikit juga yang memakai aplikasi Zoom untuk melakukan kuliah online. Kemudian di sini juga terdapat pembersih cucian. Pembersih cucian itu desinfektan, deterjen, karena orang-orang habis keluar rumah, pulang mandi, mereka langsung mencuci pakaian, ganti, langsung mandi, seperti itu. Jadi gaya hidupnya berubah karena adanya COVID-19 ini. Itu barang-barang yang dicari selama pandemi COVID-19. Jadi COVID-19 memang sangat memprihatinkan bagi kita semua, sangat mengubah gaya hidup, mengubah pola pemasaran dari pemilik toko atau pemilik usaha atau perusahaan, dan juga merubah perilaku konsumen juga. Ini ada data lagi dari Shopee, bahwasanya Shopee sebut vitamin hingga beras banyak dicari. Jadi dari toko online Shopee itu benda-benda atau produk-produk yang dijual itu yang paling banyak adalah multivitamin dan juga barang pokok atau beras. Itu paling dicari oleh konsumen selama masa karantina ini. Ya mungkin perbandingannya adalah karena kita tidak bisa, mobilitasnya kita dikurangi, tidak bisa berpergian ke pasar atau kemana, pasar-pasar banyak yang tutup, akhirnya merubah perilaku konsumen itu menjadi membeli melalui online atau platform-platform e-commerce untuk membeli bahan pokok yang notabene biasanya bahan pokok itu dibeli melalui offline, itu melalui toko kelontong dan sebagainya. Ini menjadi beras saja dibeli di toko online, seperti itu. Kemudian tidak hanya mempengaruhi pola konsumen dalam hal produk atau barang yang bisa dikonsumsi sehari-hari, dampak corona juga berdampak kepada pola hidup, terutama dalam media hiburan. Dalam media hiburan, COVID-19 menyebabkan banyak masyarakat bosan lah ya di rumah terus, butuh hiburan terkadang. Itu membuat masyarakat Indonesia kebanyakan hampir sering melihat televisi, YouTube, dan media-media internet lainnya. Ini saya ada data dari studi Nielsen Television Audience Measurement atau TAM. Di 11 kota menunjukkan bahwa rata-rata kepemirsaan TV mulai meningkat dalam seminggu terakhir. Dari rata-rata 12% pada 11 Maret menjadi 13,8% pada 18 Maret, atau setara dengan penambahan sekitar 1 juta pemirsa TV. Durasi tonton pun mengalami pelonjakan yang semulanya kurang dari 40 menit menjadi lebih dari 40 menit, dan rata-rata 4 jam 48 menit pada 11 Maret menjadi 5 jam 29 menit. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa penonton mengalami pelonjakan dalam bisnis media. Nah, dari sini tentu saja perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang media
hiburan atau entertainment memanfaatkan peluang ini. Jadi mereka sebanyak mungkin beriklan di situ, beriklan mengenai obat-obatan juga. Jadi pihak perusahaan obat-obatan bisa masuk di situ karena jam tayangnya mengalami penaikan yang sangat pesat. Nah, itu juga pengaruh dari COVID-19 bagi. Nah, kemudian ini ada data bahwa menunjukkan bahwa iklan terutama iklan di TV mengalami pelonjakan yang sangat drastis. Kategori iklan vitamin itu menayangkan 300 spot iklan per hari. Sementara pada 18 Maret iklan kategori produk ini tayang 601 spot, hampir 100% lebih per harinya. Dengan total belanja iklan mencapai 15,3 miliar per hari. Wow, bayangkan. Gara-gara COVID sampai kayak gitu. Hal serupa juga terjadi pada kategori obat batuk yang menayangkan kurang dari 50 spot iklan di awal Maret dan meningkat menjadi 180 spot pada 18 Maret dengan total belanja iklan 5,6 miliar per hari. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa keuntungan yang diperoleh dari perusahaan iklan periklanan itu sangat besar sekali karena pelonjakannya mulai dari 100% bahkan lebih dari 100%, bisa sampai 150 sampai 200% seperti itu. Jadi COVID ini sangat berpengaruh sekali terhadap semua sektor, mulai dari ekonomi, gaya hidup, perilaku, semua berubah. Mulai dari yang mau ke mobilitas tidak bisa seperti dulu, di rumah aja. Kemudian kita dituntut untuk belajar di rumah juga. Semua kegiatan pembelajaran melalui fasilitas online, tatap muka melalui online. Kemudian juga transaksi jual beli melalui online semua, bahkan sampai beras tadi yang notabene bahan pokok yang biasanya dibeli di toko atau pasar sekarang pun melalui online, dan mengubah perilaku perusahaan juga yang dulunya mengiklankan produknya dengan secara biasa sekarang masif sekali, sekarang sangat banyak peminatnya karena dengan keadaannya seperti ini mendukung sekali bagi perusahaan untuk mengiklankan produknya atau membuat promosi produknya seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah sangat mengubah sekali dua hal tersebut, perilaku konsumen maupun perilaku perusahaan atau pemilik jasa, karena memang dengan adanya corona ini pemerintah pun memberikan regulasi ataupun aturan di mana regulasi tersebut adalah menekan atau membatasi mobilitas masyarakat Indonesia yang harus banyak dilakukan di rumah atau social distancing dilakukan, sehingga dengan adanya keharusan tersebut itu akhirnya masyarakat Indonesia mau tidak mau merubah semuanya, merubah gaya hidupnya. Dengan merubah gaya hidupnya itu akhirnya gaya hidup perilaku konsumennya, perilaku konsumtifnya itu berbeda juga, berubah juga, tidak seperti biasanya, lebih mengutamakan safety di rumah daripada berpergian kemana-mana. Jadi berbelanja ya serba online, belajar serba online, semuanya seperti itu. Dan bagi perusahaan-perusahaan yang produknya itu berkaitan dengan kejadian ini itu sangat menguntungkan sekali, akan bahkan kelipatan penjualannya itu bisa berpuluh-puluh kali lipat gitu, seperti masker, penjualan hand sanitizer, penjualan sabun, deterjen, desinfektan itu meningkat sekali semua. Jadi seperti itu menurut saya dampaknya sangat terasa sekali.
kita mari bersama-sama tetap stay strong, stay healthy di rumah, kita jaga kesehatan semuanya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa menjalankan semua kegiatan seperti semula. Terima kasih telah mendengar penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.